menjelang kedatangannya kedua kali, gambar Allah di dalam diri kita dirusak. Sedang dirusak, bahkan sudah banyak yang rusak. Caranya bagaimana? Janganlah takut, Mari kita lihat. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kemuliaan itu kita peroleh dari Tuhan yang adalah roh. Dan roh yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Lalu apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat dunia ini menjadi gentar, gelisah dan sebagainya? Karena kita tidak lagi mencerminkan gambar Allah. Ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan gambar Allah sebenarnya sejak bumi ini diciptakan, sejak Adam dan Hawa sudah ada gambar Allah. Tetapi dirusak oleh siapa lagi? Si jahat. Yang merusak dia. Lalu Tuhan Yesus datang kembali. Datang. Untuk apa? Untuk memperbaiki gambar Allah itu. Langsung digantikan, ada rohnya Kristus dalam diri kita. Untuk diperbaiki. Di restructure, rebuild. Nah sekarang dunia mau melakukan restructure ulang. Great reset. Dulu waktu itu kita sudah dibebaskan dari tanah perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian. Sekarang mereka mau membalikan kita ke tanah perbudakan. Apa yang sekarang sedang terjadi adalah roh perbudakan. Karena frekuensi ketakutan yang itu adalah perbudakan. Karena ketika ada roh perbudakan, maka ketakutan ada di situ. Dan ketakutan itu adalah lebih berbahaya dari istilah penyakit yang dibuat di ilmu pengetahuan dunia ini. Sebenarnya itu adalah serangan roh. Banyak kita tidak memahami diri kita, siapa diri kita. Kita hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita tidak mengerti bagaimana roh itu bekerja begitu rupa sehingga kita tidak sadar karena dia bermain di alam bawah sadar. Kalau bahasa ilmu pengetahuannya subconscious. Apa yang terjadi sekarang, dunia sedang diprogram dengan alam bawah sadar tanpa kita sadari. Makanya semua orang tidak. Nah sementara ketika kita sekolah yang diajar kepada kita hanya yang kelihatan. Sementara dia bermain di ruang yang tidak kelihatan, alam bawah sadar. Makanya firman Tuhan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ini berasal dari yang tidak kelihatan. Jadi tubuh ini saya jalan ke sana kemari, ini digerakkan oleh yang tidak kelihatan. Ini badan saya ini benda mati, tapi dia hidup. Karena apa? Ada roh Allah. Sadari itu. Kalau kita menyadari hal tersebut, maka kita akan tahu siapa diri kita. Kalau kita tidak menyadari, maka ketakutan akan menguasai kita. Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Kasih yang gimana? Sempurna. Ketertiban. Percaya 100%. Tidak waspada. Ini enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Jangan diputarbalikan oleh konsep dunia yang separuh-separuh. Tidak pernah ada di Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan setengah ya, seperempat ya, 3/4 ya, 7/8 ya, enggak ada. 9/10 ya, enggak ada. Sepenuhnya. Dunia sekarang menggiring kita untuk jangankan setengah, malah mau diambil semua untuk tidak sama sekali mengandalkan Tuhan. Itu yang terjadi saat ini. Baik, saya akan persingkat ini. Banyak materi yang saya berikan, cuman kalau lihat waktunya biasanya nggak cukup, nanti Bapak Ibu nggak bisa bertanya. Saya lebih suka nanti berdialog supaya Bapak Ibu bisa memahami. Karena ini sesuatu yang baru ya untuk memahami ini. Kita sering tidak memahami. Tadi ketika saya bilang 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa? Dengan apa?
Tolong dibaca dulu deh. Biar nyambung. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan apa? Pertanyaannya, apa yang terjadi sekarang? Enggak, saya harus menyadarkan supaya Alkitab ini hanya jangan jadi dongeng, hanya jadi bacaan. Dia hidup karena firman Tuhan itu roh. Pastikan itu roh. Jangan kita cuma nyanyi begini terus kemudian tidak menikmati kata-kata karena perkataan yang keluar tadi adalah berkuasa. Jangan main-main dengan perkataan. Jangan main-main pasang telinga untuk mendengar. Jangan main-main. Kenapa penting ini telinga? Pendengaran ini. Karena telinga ini kalau dijadikan satu, bentuknya seperti hati. Ear. Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Ear-nya di tengah. Ini menggambarkan hati Kristus. Filosofinya seperti itu. Jadi telinga ini adalah hanya untuk mendengar hatinya Tuhan. Pernah dengar nggak ini? Seringkali telinga kita pakai untuk mendengar apa? Berita-berita yang menakutkan. Media-media yang menakutkan. Tujuannya apa? Karena berita yang buruk buat dia adalah duit. Makanya dia punya moto apa? Bad news is a good news. Semua kita digiring untuk masuk ke dalam apa? Mengejar cinta. Akan apa? Akan uang. Itu yang membuat kita ketakutan. Sehingga kuasa Tuhan tidak ada. Di dalam angka nggak ada kuasa Allah. Karena itu adalah bilangan itu. Dia bicara bilangan. Time is short. Tolong My diperhatikan. king is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains. My prayers calm storms. My words give life. My hands bring healing. My feet deliver the good news that Christ is risen and is coming again. God's word is a lamp directing my steps. His spirit is my power. When I'm weak, he makes me strong. Because Christ is coming, I will not back down, sell out, or be pushed around. My life is too valuable, my calling too great, my God too good to waste my life on things that don't last. I am empowered by God's Spirit, trained by His Word, tried by fire. My name is written in His book. My life belongs to Him. Because my life is not my own and earth is not my home. I will live for the glory of God and not for the applause of men. I am strong in the Lord and in His mighty power to do His will on earth as it is in heaven. Because Christ lives in me, trials will not stop me. People cannot break me. Money cannot buy me. Haters cannot silence me. Demons cannot defeat me. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give Him my all today. No excuses, no regrets, holding nothing back. With His help and by His power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. Because Maranatha, our King is coming soon. Kenapa pesan ini saya sampaikan? Karena apa? Menjelang kedatangannya kedua kali, gambar Allah di dalam diri kita dirusak. Sedang dirusak, bahkan sudah banyak yang rusak. Caranya bagaimana? Mari kita lihat.
Kenapa kita harus mempertahankan gambar Allah? Kenapa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Amin. Siapa anak Allah? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dikuduskan, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dikuduskan artinya adalah dipisahkan untuk Tuhan. Separated unto God. Dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah dikuduskan, sudah disucikan dosa kita oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang harus tergantung di sana, maka kita jangan menyanyiakan special treatment dari Tuhan. Dipisahkan untuk Tuhan, separated unto God. Kita adalah orang-orang kudus. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, kita mengaku dengan mulut kita, maka kita diselamatkan. Dimanapun kita berada, kita diselamatkan. Ini iman. Karena apa? Kenapa kita disebut orang-orang beriman? Karena kita hidup. Karena hidup kita karena percaya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dunia memaksa kita melihat, supaya dia ragukan kita. Come on, keadaan, faktanya seperti ini. Saya kasih tahu rahasianya. Fakta bisa dibuat. Faktanya dia salah, padahal direkayasa supaya dia jadi salah. Faktanya dia mati. Suka-sukanya matinya karena apa? Tetapi bisa, misalnya matinya karena dibunuh oleh seseorang. Karena ada kekuatan bisa membuat matinya tidak ketahuan siapa pembunuhnya dan sebagainya. Ini yang menjadi kekacauan sekarang, di mana kita semua melewati pendidikan yang semua berdasarkan buku, data, ya, jurnal. Sehingga kita selalu terlambat. Kenapa? Memang mereka merencanakan seperti itu tanpa kita sadari. Supaya apa? Apa yang tidak ada di buku, kebingungan kita menghandlenya. Makanya kita suka tertipu oleh udang di balik batu. Kalau belum, apalagi dengan orang yang belum pernah kita kenal. Kita ketemu, dia datang dengan begitu manis dan kita nggak tahu isi hatinya. Kita hanya lihat sikap tampangnya. Makanya banyak lelaki misalnya mau pacaran, dia sewa mobil dulu, dia datang, dia kasih lihat ke orang tuanya, akhirnya jatuh cinta karena apa? Mobilnya bagus. Tapi dia nggak tahu hatinya. Nah, dunia pun begitu. Dibuka yang terlihat oleh mata, buku dibaca, dan sebenarnya kita yang dibodoh-bodohin. Kenapa saya bilang? Puji Tuhan, saya dibukakan sama Tuhan, saya bagikan ke Bapak Ibu. Karena apa? Apa yang ada di data, apa yang ada di buku, itu adalah masa lalu. Masa lalu, bukan masa depan. Kita menghadirkan masa depan untuk masa kini. Tetapi mereka mau menggiring kita. Dia mau mengerjakan sesuatu di depan, tetapi kita disuruh melihat referensi yang ini. Makanya kita selalu terlambat. Ya, kok begini? Kok begini? Padahal sebenarnya sudah diingatkan. Nanti begini. Karena kita tidak terbiasa, kita tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Karena kita tidak pernah diajar untuk mengenal diri kita, bahwa diri kita berasal dari yang tidak kelihatan. Dan dunia ini dikendalikan oleh yang tidak kelihatan. Tubuh kita ini hanya bisa bergerak oleh yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu nggak bisa dihitung pakai angka. Nggak bisa dihitung pakai angka. Tetapi kita selalu suka dengan angka. Karena apa? Sejak kita di sekolah diajar angka-angka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Bapak Ibu dapat 10, saya 5. Enggak disuruh sombong, langsung sombong. Saya lebih hebat dari itu. Begitu, ini yang saya bilang permainan alam bawah sadar. Tanpa kita sadari, kita merasa, kita tergiring dengan program. Akhirnya apa? Selama hidup kita sibuk mengejar angka-angka itu. Dan angka itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol yang dibuat oleh manusia untuk apa? Untuk merubah kemuliaan Tuhan. Karena kita kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia ingin tetap dipermuliakan. Lalu dia membuat simbol-simbol yang kita kenal dengan bahasa pengetahuan kuantitatif. Angka-angka, bukan kualitas. Yang penting kelihatan sama orang. 100 kali masuk gereja. Shalom dan sebagainya. Tapi bukan kualitas yang dicari. Hanya yang penting dilihat papa mama. Yang penting dilihat teman. Yang penting. Jadi kita lebih fokus untuk apa? Pencitraan diri kita. Bukan fokus kepada Tuhan. Padahal ujilah aku Tuhan. Cobalah aku, selidiki hatiku dan sebagainya. Menghadirkan surga di bumi. Itu adalah cara tujuan Tuhan. Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Apa yang harus kita hadirkan? Ekspresikan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Dengan sering mendengungkan tentang keagungan Dia. Tetapi apa yang terjadi? Banyak tempat-tempat peribadatan tutup. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhi tempat peribadatan. Pertemuan ibadah menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tapi apa yang terjadi? Dengan berbagai macam alasan yang diberikan oleh si jahat, kita termanipulasi. Bahwa jangan khawatir, jangan takut dengan apapun. Rest. Kenapa? Duduk di sebelah kanan Allah. Itu tandanya apa? Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa dia duduk? Karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan tidak ada lagi ketakutan. Dia sudah mengalahkan kekhawatiran. Dia sudah mengalahkan segala penyakit permasalahan kita. Cukup rest inside. Tuhan maunya itu. Jadi iman itu bicara tidak adanya kekhawatiran. Tetapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya beriman. Itu bisa difoto, silakan. Ya. Dan kita dikuduskan. Kata kudus itu pertama kali ketika hari ke-7. Hari ke-7 adalah perhentian. Dan itu dikuduskan oleh Tuhan. Yang artinya apa? Dipisahkan untuk Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia duduk, artinya dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia tidak ada lagi rasa khawatir, karena semua sudah selesai. Amin. Semuanya sudah selesai. Tetapi ketika itu, Tuhan memproklamirkan dengan membawa musuh di bawah tumpuan kaki Kristus. Itulah dasar kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita tidak berperang, tetapi Tuhan yang berperang untuk kita. Kenapa kita harus gentar? Saya melihat kegentaran yang luar biasa di bangsa ini saat ini. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mengerti permainan iblis. Tanamkan, anak-anak Tuhan tidak akan pernah bisa ditipu oleh iblis. Kita punya kuasa. Ucapan kita ketika kita bicara dalam nama Yesus, begitu powerful kuasanya. Saya bisa praktekkan nanti. Jadi jangan kita hanya bicara secara teoritis, kita harus bisa mempraktekkan supaya orang bisa mengerti. Beriman itu adalah berimajinasi. Hidup kita selama ini, apapun yang kita kerjakan semuanya berimajinasi. Bapak Ibu sebelum datang ke sini sudah mikirkan, sudah menghayalkan, berimajinasi tentang bagaimana ambience, bagaimana suasana, bagaimana tempat duduk, bagaimana jalannya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana semuanya. Pikirkan itu, semuanya berimajinasi. Nah, dua dunia ini memberikan imajinasi. Imajinasi lewat gambar. Dia berikan gambar juga, tetapi keluar dari gambar Allah. Dan kita ucapkan terus, kita dengarkan itu. Makanya saya bilang, telinga kita untuk mendengarkan hatinya Tuhan. Suara hatinya Tuhan.
bukan telinga kita mendengarkan suara hatinya iblis. Itu yang membuat kita takut. Tadi saya lihat kan, wow, WL-nya luar biasa. Artinya apa? Ketika ada kuasa hadirat Tuhan, ketakutan hilang. Amin. Ketika ada hadirat Tuhan, ketakutan hilang. Jadi kalau ada ketakutan, berarti Tuhannya tidak ada sama kita. Dan Tuhan di sini. Dia omnipresent. Dimanapun kita berada. Kalau kita sudah terima Yesus, mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, maka saat itu juga kita diselamatkan. Itulah iman. Jangan minder dengan intimidasi iblis. Bapak orang berdosa, itu adalah permainan iblis. Membawa kita kembali kepada hukum Taurat. Karena tujuannya hukum Taurat hanyalah tambahan. Di mana ada hukum Taurat, di situ banyak pelanggaran. Kalau pelanggaran banyak, tetapi di mana ada banyak pelanggaran, di situ kasih karunia akan semakin melimpah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita semua diselamatkan. Lalu apa yang kita harus takutkan? Soal kematian itu hanya merubah dari tubuh fisik menjadi tubuh kemuliaan. Roh kita. Kita makhluk roh. Kita makhluk roh. Jadi setiap hari hidup kita adalah peperangan roh. Bukan cuma sekarang. Sekarang yes peperangan roh. Secara masif. Tetapi sebenarnya sejak kita hidup ke dunia ini, kita langsung dealing. Kita harus langsung berkonfrontatif dengan roh di luar roh Allah. Kita berperang dengan itu. Setiap saat, setiap hari. Makanya nafas kita, setiap kita nafas, kita harus perkatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah sekarang nafas hidup kita, ciri-ciri orang hidup gimana? Nah, hidungnya terlihat bolong. Mana hidungnya yang bolong? Nah, ibu bolong. Orang mati yang hidungnya ditaruh kapas. Tetapi sekarang kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Lalu kita sendiri yang mematikan. Kenapa? Karena telinga kita, mind kita tidak dikendalikan lagi oleh firman. Tetapi oleh apa? Media. Nih, medianya Tuhan ada di sini. Gereja Tuhan ada di sini. Kita. Dan kita harus menampakkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan apa? Oh ya, amin. Adakah yang berselubung? Firman Tuhan yang berbicara, bukan saya. Saya nggak takut untuk menyampaikan itu karena firman Tuhan. Jadi inilah tipu muslihat iblis. Dan ketika kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, pertama mata. Matanya tidak gentar. Tidak ada satupun yang dapat menggoyangkan iman kita. Tidak ada satupun juga. Siapapun, apapun, dimanapun, sampai kapanpun, tidak akan ada yang bisa menggoncangkan iman kita. Karena Yesus Kristus berkuasa. Saya bagikan, setiap saya memperkatakan Yesus, langsung dia dengar. Karena di dalam tubuh kita, saya nanti bukakan, ada connecting dengan Tuhan. Makanya di dalam tubuh kita, itu ada Tuhan taruh GPS-nya, signal. Makanya Bapak Ibu suka merinding kalau mendengarkan itu. Itu signal. Saya kasih tahu. Masuk ke ruangan yang tidak nyaman, tidak enak juga. Itu signal. Memang tidak kelihatan mata. Tetapi ketika kita menyampaikan nama Yesus, darah Yesus, Tuhan mendengarkan kita. Tuhan udah janji bagi orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dia proteksi, completely powerful dia proteksi kita. Gak ada satu yang bisa memisahkan kita dari kasihnya dia. Tidak ada. Siapapun dia, siapapun di dunia ini tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Imani itu. Imani itu. Siapapun. Jangan takut, hidup kita dipelihara sama Tuhan. Saya hidup, yang menghidupkan kita itu Kristus. Yang menghidupkan kita Tuhan. Lalu kenapa kita takut sama dunia ini? Lucu, Tuhan yang menghidupkan, kita bayar sama dunia ini. Kenapa? Karena kita cintakan uang. Takut gak dapat uang dari dunia ini. Ikut dunia ini. Firman Tuhan katakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Firman Tuhan hafal semua. Sekarang implementasinya, praktekkan sebagai warrior-warriornya Tuhan. Sebagai army of God. Saya lihat ini, ada AOC, Army of apa, AOG apa segala macam. Oh keren. Tinggal sekarang implementasinya. Bukan melawan secara fisik, enggak. Cukup connect sama dia. Kalau kita connect sama Tuhan, gak ada satupun. Firman Tuhan berkata ini, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Cuman yang membuat kita takut ini apa? Takut kehilangan roti. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, artinya kita hidup dari nafasnya Allah. God's breath. Jadi firman Tuhan, firman Allah yang kita baca setiap hari, itu adalah ilhamnya Allah. Ilham itu apa? Theopneustos. Itu artinya apa? Itu ditulis sendiri dari nafasnya Allah. Jadi setiap kita firman, kita sedang menghirup nafasnya Allah. Lah sekarang kita punya nafas. Nafasnya Allah kita tolak. Kita racuni sendiri. Untuk apa? Merusak gambar Allah. Ya. Berikutnya. Jadi jangan rusak gambar Allah. Ini rancangan awal Allah. Saya nggak mau lama-lama, biar Bapak Ibu cepat saja supaya saya punya waktu untuk lebih menjelaskan lebih dalam. No. Ya ini, dari awal. Tolong konsentrasi. Dalam keadaan begini saja, iblis suka ganggu. Saya tadi di pesawat diganggu. Dibikin sesek. Dibikin kedinginan. Tapi jangan khawatir, senyum aja. Dia nggak akan tembus ketika kita betul-betul ini. Kapan saja, saya juga suka dibikin hang, dibikin error. Itu adalah serangan. Tetap bertahan. Jangan gentar. Nah, itu adalah intimidasi. Begitu datang, makanya intimidasi, ketakutan ini yang paling berbahaya. Karena hanya itu senjatanya iblis. Lawannya apa? Ya roh Kristus. Sementara kita sudah tahu ada roh Kristus di sini. Kenapa kita kalah? Kita terintimidasi. Kenapa kita tidak hidupkan roh itu? Nyala api Roh Kudus tadi. Jadi gambar dan rupa Allah itu adalah idenya Tuhan sendiri. Nah kalau kita gambarnya Allah, kita image of God, maka kita seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka kita harus persis dengan pokok anggur. Tetapi kita suka lepas dari pokok anggur. Firman Tuhan mengatakan kalau dia lepas dari pokok anggur, maka daun itu kering, tidak ada lagi gunanya, maka dimasukkan ke dibakar. Nah, kehidupan kita selama ini, kenapa? Karena daya tarik dunia. Dengan segala macam iklan-iklannya. Wah, mobil Mercy, tas Hermes, Louis Vuitton, Belly, terus apa itu, dan sebagainya.
yang membuat kita selalu justru mengejar itu, bukan mengejar kasih Allah. Ini yang membuat saya mempelajari, oh ini toh yang membuat kita menjadi lemah. Di sekolah juga kita selama seminggu hanya belajar apa? Mengasah intelektual, tidak mengasah spiritual kita. Berapa banyak waktu kita habis percuma selama ini hanya untuk mengejar supaya nanti kalau sekolah saya bisa melamar pekerjaan dan saya bisa dapat uang. Tujuan kita bukan itu. Kita datang di sini, hidup di sini, Tuhan punya maksud. Ada rencana Tuhan. Untuk apa? Cuma satu. Permuliakan namaku. Gak ada yang lain. Hanya permuliakan namaku. Kita habis waktu, orang tua kita mengeluarkan uang. Tetapi apa? Di masa-masa seperti ini, saya melihat dengan jelas bahwa gelar-gelar yang pernah kita terima tidak pernah bisa menolong kita. Tidak pernah bisa menolong kita. Jabatan kita, semuanya hilang tengkurap ketakutan. Ternyata jabatan kita, reward, gelar kita tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh, semakin kudus, tidak. Justru ditarik keluar. Jadi Tuhan sudah pisahkan kita untuk Dia. Terus kemudian kita membiarkan diri kita ditarik lagi keluar untuk menjadi tidak kudus. Karena hilang gambar Allah tadi. Ditarik oleh apa? Oleh si jahat. Kita sibuk untuk memikirkan hal-hal duniawi. Masih senang mau pergi. Perhatikan, kenapa kita setiap ada liburan selalu dikasih liburan. Dan semuanya konsepnya, kalau liburan, hayo kita keluar kota. Ngabisin duit. Apa yang kita cari? Cuman kesenangan mata. Habis di sana apa? Belanja, makan, perut, tidur. Habis waktunya. Dan sekarang orang, aku tetap mau pergi ke sana, ke sini. Bisa naik pesawat. Itu adalah tipu muslihat yang tanpa disadari. Saya bisa berpikir begini kenapa? Setelah saya gini, kayaknya di mana aja indah loh. Mulia kok, indah kok, karena semua Tuhan yang ciptakan, amin. Gak ada pembedaan setelah kita bisa melihat. Tidak ada orang cantik, tidak ada, menurut dunia diklasifikasikan cantik dan sebagainya. Atau jelek, apa gendut, apa segala macam dunia. Tapi di mata Tuhan, semua kita mulia, amin. Ini konsep-konsep seperti ini yang harus kita pahami. Jadi membuat diri kita apa? Tidak pernah merasa lebih, tidak juga merasa minder. Sehingga kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidupnya saling menolong. Tetapi apa sekarang? Berapa hartamu? Oh dia orang kaya dan sebagainya. Tidak ada lagi tolong menolong. Semuanya bohong. Semua hidup dengan pengen dibilang Bapak itu hebat. Dari kacamata dunia. Yang terlihat oleh mata. Coba lihat di media sosial. Semua mainnya supaya dilihat orang. Dilihat mata. Dan media sosial, gadget yang ada di tangan Bapak, ini adalah cara iblis untuk apa? Menangkap jiwa-jiwa secara masif tanpa bisa tertolong. Dia lebih duluan untuk menginikan jiwa-jiwa. Lanjut. Oh, ya. Dan tuh rancangan Tuhan apa? Kita disuruh menguasai dan menaklukkan dunia ini. Lalu beranak cucu. Tapi apa yang terjadi? Justru dunia ini menguasai kita dan menaklukkan kita. Dengan apa? Dengan teknologi. Disuruh beranak cucu. Lah kok sekarang banyak yang mati? Penuhilah Bu. Tidak mungkin Allah yang sama yang menghidupkan kita dan menjadikan kita serupa dan gambarnya. Kemudian Allah yang sama punya ide untuk membuat kita binasa. Tidak mungkin. Awal kehidupan kita, Allah ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Coba lihat, cek. Hidung kita ada di mana sekarang? Hidung kita ada di mana? Bapak, hidung Bapak ada di mana?
Saya nggak lihat orang punya hidung sekarang. Firman Tuhan. Jangan kita mengintervensi kedaulatan Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah. Jadi ketika itu bukan sampai dengan sekarang Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Jadi kalau kita makhluk hidup, ciri-cirinya apa? Hidungnya bernafas. Cirinya bernafas, gak mungkin gak bolong. Coba perhatikan, bedakan orang meninggal dengan orang hidup. Saya punya tante meninggal, lihat, oh pasti dikasih kapas. Gitu. Supaya Bapak paham, ya kita semua paham. Ya, apa yang terjadi dengan cara iblis segala macam, dia bertentangan. Makanya kita selalu hanya memahami logika. Logika itu apa? Pikiran yang diprogram. Siapa yang program? Ya sistem. Nah ini gambar Allah. Gak pernah banyak cincong. Dia ikut aja. Mau dikasih apa sama Tuhan, mau dikasih apa, lihat wajahnya beda. Bisa gak kita kembali seperti ini? Makanya Tuhan, Yesus suka anak kecil. Ini gambar Allah. Yang mesti original. Pertanyaannya, kita masih seperti ini atau enggak? Atau terlalu banyak trik? Banyak kemunafikan? Ini gambar Allah. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu akan diam tanpa sadar tersenyum. Perhatikan. Mau dia bulat, mau dia apa, mau dia cabai, lucu aja. Lihat. Nggak ada yang nggak tersenyum. Percaya sama saya. Sel Bapak Ibu tersenyum melihat ini. Coba. Dia memancarkan. Jadi memancarkan kemuliaan Tuhan itu dari mata, lalu memberikan senyum. Makanya hati yang gembira cirinya apa? Ada nggak hati gembira, mukanya murung? Dan obat satu-satunya itu cuma hati gembira. Coba cek, ada nggak obat di situ di Alkitab dibilang ada di apotek? Nggak ada. Jadi artinya apa? Tuhan sudah melengkapi tubuh kita dengan kuasanya yang sempurna dan tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Amin. Aminin. Jadi kita nggak usah takut. Cuman selama ini kita maunya instan karena punya duit. Bagi yang nggak punya duit, stres. Yang masih punya duit masih bisa bayar ICU. Yang nggak punya duit, ya tinggal tunggu mati. Itu konsep dunia. Tetapi saya tegaskan di sini, tidak ada satu kematian di dunia yang disebabkan karena penyakit. Tidak ada satu kematian di dunia yang disebabkan karena penyakit. Tetapi selama ini kita ditipu muslihat dengan kata-kata apa? Telah meninggal karena sakit. Padahal dia meninggal bukan karena sakit. Tetapi karena apa? Karena roh Allah dicabut dari dirinya. Karena banyak orang sakit sampai berbulu-bulu tahun. Bahkan di Paulus sendiri ada duri dalam daging. Tujuannya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Tetapi kasih, anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Ini yang harus kita pahami semua. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa oh saya kudus, saya benar. Enggak. Itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan tidak suka dengan sifatnya orang Israel. Karena dia mau diberikan keselamatan karena perbuatan dia. Makanya keselamatan kita bukan hasil usaha kita. Tetapi karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Padahal kita yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa karena dia sudah mencurahkan darahnya untuk menghapuskan semua dosa kita. Nah ini, saya bikin ilustrasi, saya senang bikin ilustrasi supaya Bapak Ibu mudah memahaminya. Jadi kita sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan Allah ini adalah, Yesus ini adalah apa? Firman kan? Makanya yang bisa menghidupkan kita adalah firman.
Yesus ini firman. Firman itu adalah kalam. Hakikatnya adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita juga harus mengucapkan perkataan yang dari Tuhan. Ketika kita berkata-kata, kita berdoa, kita sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya. Tetapi bagaimana kita mengingat janji Tuhan kalau kita nggak pernah dengar janjinya. Dia pasti menjawab, itu udah janji. Kepada mereka yang memintanya, aku akan memberikannya. Amin. Pastikan ini, makanya dengarkan yang benar. Karena apa yang kita dengar akan tersimpan di dalam perbendaharaan hati kita. Dan apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah yang kita dengar. Karena yang keluar ini apa? Knalpot. Makanya ada teori in garbage, out garbage. Kalau dia masuknya garbage sampah, keluarnya sampah. Tapi kalau dia masuknya hal-hal yang kudus, dia akan mengeluarkan hal-hal kudus. Dan kematian itu berasal dari dalam. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi akar masalah kita ada di dalam hati kita. Itu yang tadi, telinga. Ketika digabungkan jadi satu dia hati. Makanya H, ear, T, heart. Ini, saya ingin kita memahami ini. Kenapa saya bikin ilustrasi? Taruh di sini. Jangan televisi, jangan gadget. Tanya kepada diri kita berapa jam kita pakai gadget dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dulu saya pun sama seperti itu. Tetapi setelah melepaskan ketergantungan sama dunia ini, keterikatan sama dunia, baru saya bisa merasakan, waduh, penyertaan Tuhan sempurna. Bukan karena banyak saya dapat, bukan. Tetapi nikmatnya ketika kita, Tuhan yang kita selama ini tidak lihat, nyata betul menyertai kita. Dan happy. Gak ada rasa ketakutan. Walaupun dia selalu akan menembakkan panahnya. Tetapi panahnya tidak akan tembus. Selama apa? Selama tugas kita dari Tuhan belum selesai. Kita gak akan pernah mati, percaya sama saya. Tidak akan pernah mati kalau Tuhan belum bilang kelar. Pulang, tugasmu selesai. Makanya mumpung masih ada kesempatan, pancarkan kemuliaan Tuhan. Dengungkan, agungkan namanya di bumi, baru kita menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yesaya pasal 41. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyirakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini, tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya, sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Yesaya pasal 42. Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi.
Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh, serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang, aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.